Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'du. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bermuajahah, bisa bertatap muka, bisa duduk di dalam majelis yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu majelis ilmu. Majelis yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala, demikian pula sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Majelis yang menjadikan makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu mengerjakan perintah-perintahnya menjadi ridha, menjadi senang dengan adanya orang-orang yang mau duduk dalam majelis tersebut. Bahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan tentara khusus dari kalangan mereka, yakni para malaikat, untuk bertugas mencari majelis-majelis ilmu yang nantinya mereka akan diberikan keutamaan-keutamaan yang sangat banyak. Oleh karenanya, menuntut ilmu adalah kewajiban yang memiliki banyak fadilah ataupun keutamaan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan alhamdulillah kita bisa bersama-sama melakukan ibadah tersebut. Tentunya apa yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya kita bisa dapatkan, lalu kemudian menjadi sebuah amalan yang diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Berbicara nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala, salah satunya adalah nikmat di mana kita telah didekatkan oleh Allah dengan bulan yang penuh dengan keberkahan. Allah telah menempatkan kita di bulan Sya'ban, yang berarti tidak lama lagi bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang disebut dengan musimul ibadah, musimnya ibadah, sudah akan datang. Dan kedatangannya bulan ini tentu sangat diharapkan oleh setiap muslim dan muslimah. Mereka akan selalu merindukan dengan bulan ini. Dia akan selalu senang dengan datangnya bulan ini. Oleh karenanya, ada satu hal yang perlu kita persiapkan,
atau ada satu hal yang memang perlu menjadi perhatian kita, yaitu hendaknya seorang muslim dan muslimah ketika tahu bahwa tamu ini akan datang, bulan ini sebentar lagi akan menyapa kita, maka hendaknya kita mempersiapkan untuk kedatangan bulan tersebut. Artinya kita harus punya persiapan. Ya, harus punya persiapan. Karena bagaimanapun namanya tamu harus kita sambut dengan sebaik-baiknya. Namanya kita akan kedatangan tamu, maka kita pun harus mempersiapkannya. Ya, dalam urusan dunia kita pun persiapan itu perlu. Ya, mau membuka toko ada persiapan. Mau berangkat ke suatu tempat harus ada persiapan. Ya, bahkan mau tidur saja harus ada persiapan. Ya, apalagi ini kita akan ketemu dengan bulan di mana kita ada kewajiban besar di dalam bulan tersebut, yakni berpuasa. Ya, maka harus ada persiapan. Seorang muslim, seorang muslimah ketika tahu Ramadan akan datang, dia harus memiliki persiapan. Karena yang kita khawatirkan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah tabaraka wa ta'ala memasukkan dan mempertemukan kita dengan Ramadan, tapi sebenarnya Allah tidak ridho kita ketemu dengan bulan tersebut. Kita tidak dianggap berada di dalamnya. Ya, ini yang kita khawatirkan. Disebabkan karena apa? Karena dari awal tidak ada persiapan. Waliyadzubillah. Ya, kita takutnya sudah ketemu dengan Ramadan, bahkan sudah beramal di dalam bulan Ramadan, tapi kemudian Allah tolak. Ya, Allah tidak ridho kita berada di tempat tersebut atau bertemu dengan bulan itu. Sebabnya karena tidak ada persiapan tadi. Dari awal tidak ada persiapan. Sehingga terkadang karena tidak ada persiapan, efek negatifnya adalah menyepelekan ibadah. Ya, menyepelekan ibadah, bermudah-mudahan di dalam ibadah padahal memiliki hukum wajib. Oleh karena itu Al-Imam Abu Bakar Az-Zur'i rahimahullahu ta'ala, beliau pernah menjelaskan tentang masalah ini, yakni seseorang yang bersikap mudah atau menyepelekan suatu kewajiban padahal waktunya sudah datang. Dia menyepelekan kewajiban tersebut karena tidak ada persiapan dari awal. Ya, Syekh Abu Bakar Az-Zur'i rahimahullah mengatakan, at-tahawunu bil amri idza hadhara waktu. Ya, adanya sikap seseorang yang meremehkan suatu perintah, meremehkan suatu kewajiban padahal waktunya sudah datang. Sekali lagi, dia meremehkan kewajiban tersebut disebabkan karena tidak ada kesiapan dari awal. Ya, sudah tahu kalau kewajiban itu akan datang, dia tidak mau mempersiapkannya dengan baik. Sehingga ketika kewajiban itu telah datang, dia tidak dianggap oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dia tidak diridhoi berada di kewajiban tersebut, waliyadzubillah. Ini yang kita khawatirkan. Ya, makanya dari sekarang harus sudah ada persiapan. Harus sudah ada bekal yang harus kita miliki saat nanti bertemu dengan Ramadan. Syekh Abu Bakar Az-Zur'i rahimahullah
Beliau mengambil faedah ini dari surat At-Taubah 83. Surat At-Taubah ayat 83. Adanya kisah tentang orang-orang yang mereka dari awal tidak mau berjuang berjihad dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya jihad saat itu memiliki kewajiban, ya, bernilai wajib hukumnya. Tapi beberapa orang ini dari awal sudah tidak mempersiapkannya. Ya, dari awal mereka sebenarnya tidak mau ikut. Lalu ketika datang kewajiban berikutnya, mereka ingin mengikuti perjuangan tersebut. Ingin bergabung di dalam jihad yang dipimpin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Allah memerintahkan kepada Nabi supaya menolak mereka. Ya, mereka ditolak karena dari awal mereka tidak ada kesiapan. Ya, sehingga inilah yang beliau ambil faedahnya terkait dengan persiapan datangnya Ramadan. Jangan sampai ketidaksiapan kita membuahkan pil pahit. Ya. Seharusnya kita bisa gembira dengan datangnya Ramadan. Kita bisa memiliki keuntungan yang besar bertemu dengannya, tapi kemudian Allah menolak. Ya, jangan sampai. Ya, di dalam surat At-Taubah ayat 83, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, fa in raja'akallahu ila ta'ifatin minhum, maka jika Allah tabaraka wa ta'ala mengembalikan kamu, wahai Muhammad, kepada suatu kelompok dari mereka, fasta'danu kalil khuruj, lalu kemudian mereka, kelompok ini yang awalnya tidak punya kesiapan untuk ikut berjihad, mereka meminta izin kepadamu untuk ikut di peperangan berikutnya. Dan disebutkan oleh Qatadah rahimahullah dalam tafsir Al-Qur'anul Azim, ya, sekelompok orang ini, segolongan orang ini jumlahnya ada 12. Ya, 12 orang dari awal tidak punya kesiapan untuk ikut jihad. Dari awal tidak ada niatan untuk bergabung. Mereka pengennya duduk-duduk saja di rumah. Ya, tidak mau ikut berjuang. Lalu kemudian ketika sepulangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari peperangan tersebut, kembali ke kelompok orang-orang ini, kemudian datang perjuangan berikutnya, datang jihad berikutnya, mereka ingin ikut. Fasta'danu kalil khuruj, kata Allah. Mereka meminta kepadamu supaya diizinkan untuk ikut. Faqul, maka katakan kepada mereka, wahai Muhammad, lan takhruju ma'iya abada. Ya, selama-lamanya kalian jangan keluar bersamaku. Ya, nggak usah ikut gabung denganku selama-lamanya. Lan takhruju ma'iya abada. Walan tuqatilu ma'iya aduwa. Dan juga sekarang kalian tidak usah ikut berjuang melawan musuh bersamaku. Ya, Allah memerintahkan kepada nabinya supaya menolak mereka. Itu tadi, karena mereka dari awal tidak punya niat ingin bergabung, tidak ada persiapan. Ya, padahal namanya sebuah jihad, perjuangan, ya harus ada persiapan. Ya. Mereka dari awal tidak ada persiapan tersebut, bahkan pengennya duduk-duduk di rumah saja. Makanya sama Allah, Nabi diperintahkan supaya lan takhruju ma'iya abadan. Selama-lamanya kalian tidak usah ikut. Ya, tidak usah ikut berjuang bersama kami. Tidak usah ikut keluar bersamaku. Walan tuqatilu ma'iya aduwa. Demikian pula, jangan sekali-kali ikut bersama kami, bersamaku dalam memerangi musuh. Innakum raditum bil qu'udi awwala marrah, karena sudah sejak awal
kalian itu ridhonya cuma duduk-duduk saja. Ya, tidak mau keluar, tidak mau bergabung kepada pasukan. Faqa'udu ma'al khalifin. Maka sekarang duduklah kalian bersama orang-orang yang tidak perang. Ya, duduk saja sama anak-anak. Ya, duduk saja sama para wanita di rumah. Ya, nggak usah ikut berperang. Faqa'udu ma'al khalifin. Sekarang duduk-duduklah kalian bersama orang-orang yang memang mereka tertinggal dari perang, memang tidak ikut perang. Ya, para wanita, orang-orang yang sudah jompo, anak-anak, dan seterusnya. Maka Syekh Abu Bakar Az-Zur'i rahimahullah mengambil faedah ini, surat At-Taubah 183. Ya, jangan sampai ketidaksiapan seseorang dengan datangnya Ramadan membuahkan pil pahit tadi. Ya, dia ketemu Ramadan tapi ya tidak diridhoi oleh Allah. Dia ketemu Ramadan bahkan beramal di dalamnya tidak diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Wal iyadu billah. Ya. Eman-eman. Ya, sangat merugi kalau sudah ketemu Ramadan ternyata tidak diridhoi oleh Allah tabaraka wa taala. Oleh karena itu ketika Nabi menghabarkan datangnya Ramadan ini kepada para sahabat, di akhir riwayat Nabi SAW mengatakan, man hurima khairuha faqad hurima. Barang siapa yang terhalangi dari kebaikannya, yakni kebaikan bulan Ramadan, karena di dalam Ramadan sangat banyak kebaikan-kebaikan yang ada, maka faqad hurima, maka sungguh dia telah dihalangi. Ya, sungguh dia telah dihalangi. Ya, oleh karena itu sekali lagi, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita sebagai seorang muslim dan juga muslimah ketika mengetahui Ramadan akan datang hendaknya dipersiapkan dengan baik. Ya, hendaknya dipersiapkan dengan baik. Lalu kemudian apa yang memang harus kita persiapkan sebelum datangnya bulan Ramadan? Maka yang pertama, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, persiapan yang harus kita persiapkan atau bekal yang memang harus kita miliki untuk menyambut kedatangan Ramadan, yang pertama adalah niat. Ya, niat. Perbaiki niat. Siapkan niat untuk kedatangan tamu yang mulia. Persiapkan niat untuk memaksimalkan ibadah di dalam Ramadan ketika nanti kita ketemu dengannya. Ya, jadi niat ini harus dipersiapkan. Seperti tadi, ya, orang-orang yang mereka ditolak untuk ikut berjuang bersama Nabi di peperangan berikutnya, ditolak oleh Allah karena salah satunya dari awal mereka tidak ada niatan untuk ikut. Dan itu bagian dari tidak adanya kesiapan yang ada pada mereka. Jadi niatnya memang tidak ingin ikut. Maka kita pun demikian. Ya, tidak boleh ketika datang Ramadan atau akan datang Ramadan, kita dari awal sudah niat, oh nanti saya tidak mau puasa. Ya, nanti saya tidak mau beribadah, termasuk ibadah sunnah di dalamnya. Atau mungkin mengatakan nanti ketemu Ramadan saya tak sesuka hati saja. Ya, sesuka hati saja. Poso ya poso, enggak ya enggak, sholat tarawih ya kalau mau ikut, kalau enggak ya enggak. Jangan begitu. Ya. Niat harus sudah kita persiapkan dari awal. Pokoknya nanti ketemu Ramadan, ada niatan untuk nanti beramal soleh sebanyak-banyaknya. Ya, sudah ada niatan. Dan tentunya kita berharap dengan niatan dari awal ini, kita sudah mendapatkan pahala sebelum kita mengerjakan ibadah tersebut. Ya. Karena ketika satu niatan sudah diazamkan, ya, sudah
diniatkan dengan penuh ingin dilaksanakan, itu sudah mendapatkan satu pahala yang sempurna dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika nanti dilaksanakan, akan semakin banyak lagi pahalanya. Ya, maka dari awal di bulan Sya'ban ini, dan seharusnya sudah sebelum-sebelumnya, kita punya niatan ingin beramal soleh sebanyak-banyaknya di dalam bulan Ramadan. Agar tadi, pertama tidak ditolak oleh Allah, yang kedua agar sebelum ibadah itu kita laksanakan, kita sudah mendapatkan pahalanya. Yang ketiga, ketika nanti Allah takdirkan kita bisa beribadah di Ramadan, pahalanya akan semakin banyak. Ya, pahalanya akan semakin banyak. Oleh karena itu, fungsi daripada niat itu banyak. Ya, fungsi daripada niat itu banyak. Ya, salah satunya adalah niat itu syarat sahnya ibadah. Ya, syarat sahnya ibadah itu niat dalam seluruh ibadah. Ya, ibadah apapun bentuknya, maka harus didasari, diawali dengan niat yang benar. Ya, didasari dengan niat yang ikhlas. Itu fungsi niat yang pertama. Fungsi niat yang kedua, bisa membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Ya, bisa membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Contohnya, seseorang masuk ke dalam masjid. Masuk ke dalam masjid. Kemudian sebelum dia duduk, dia sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Ya, sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Orang ini bisa dikatakan dia sedang sholat tahiyatul masjid, atau sholat qobliyah, atau mungkin sholat duha, atau mungkin sholat sunnah setelah wudhu, bisa dibedakan dengan niat. Ya, niat orang tersebut masuk ke masjid, kemudian sholat 2 rakaat. Ini ngapain? Ya, niatnya apa? Itu yang bisa membedakan adalah niat. Karena orang masuk ke dalam masjid bisa saja niatnya sholat tahiyatul masjid, juga 2 rakaat. Demikian pula mungkin sholat duha juga bisa 2 rakaat saja. Atau mungkin sholat qobliyah yang juga 2 rakaat. Atau mungkin sholat sunnah setelah wudhu juga 2 rakaat. Ada 4 sholat yang sama. Ya. Dan itu bisa dibedakan dengan niat. Ya, orang yang sholat tadi niatnya apa? Maka dia akan mendapatkan pahala dari apa yang dia niatkan. Ini yang kedua. Yang ketiga, fungsi niat adalah membedakan antara ibadah dengan adat. Ya, fungsi niat membedakan ibadah dengan adat, kebiasaan. Ya. Ada orang sebelum tidur cuci tangan, ya, kemudian mencuci mukanya, bahkan kemudian kedua tangannya dan kakinya. Ya. Ini disebut wudhu atau disebut sebagai kebiasaan saja, tergantung niat pelakunya. Ya, orang yang melakukan perbuatan tersebut niatnya apa? Wudhu, atau niatnya ya hanya sekedar cuci sebagian anggota badan. Ya, makanya kalau dia niatkan ibadah atau dia niatkan wudhu, maka tentu bernilai ibadah. Kalau dia niatkan hanya sebagai adat saja, kebiasaan saja, maka tentu tidak bernilai ibadah. Yang
Sesekali Nabi itu tidak pakai sendal dua-duanya. Sesekali atau seringnya beliau pakai sendal dua-duanya. Ya, kalau kita niatkan dengan benar, maka ya ini perkara yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Taala. Ya, bahkan mungkin hanya sekedar mengelak ya barang-barang dagangan antum, ya hanya sekedar mengelaknya dari kotoran-kotoran itu, kalau diniatkan dengan niat yang benar, ikhlas karena Allah, maka tentunya akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Walau hanya sekedar mengelak saja, ya mungkin dianggap remeh sebagian orang, bahkan mungkin tidak diperhatikan oleh sebagian yang lain. Ya sekali lagi, gara-gara niat, ya pahala atau amalan yang sebenarnya mungkin dianggap remeh atau mungkin kecil nilainya di sisi Allah menjadi besar. Ya, menjadi besar. Ini yang pertama, bekal yang hendaknya kita persiapkan atau persiapan yang hendaknya kita lakukan, yaitu mempersiapkan niat dengan baik. Sekali lagi, niatkan dari awal bahwa nanti ketemu Ramadan akan memperbanyak amal soleh. Kemudian bekal yang kedua atau persiapan yang harus kita lakukan yang kedua adalah mempersiapkan ilmu. Mempersiapkan ilmu bisa dengan membaca buku-buku tentang masalah Ramadan, ya keutamaannya apa. Ya sekarang banyak sekali media yang bisa kita gunakan dari internet untuk mencari makalah-makalah seperti itu atau bacaan-bacaan tentang Ramadan. Pelajari bagaimana ya hukum-hukum Ramadan, apa yang dapat membatalkan puasa, apa yang kemudian ya tidak membatalkan puasa, dan seterusnya. Pelajari tentang zakat fitri, pelajari tentang ya adab-adab yang lainnya dari berpuasa. Ini akan ya memberikan manfaat yang sangat banyak kepada kita. Persiapkan ilmu. Ya, persiapkan ilmu terkait dengan Ramadan, terkait dengan ibadah-ibadah yang ada di dalamnya. Ya, para wanita bisa mempelajari tentang bagaimana nanti kalau mereka haid ketika Ramadan, apa saja yang tidak boleh dilakukan, apa yang harus dilakukan saat haid di bulan Ramadan, ya, dan seterusnya. Hukum-hukum yang terkait dengannya dipelajari semuanya, ya, dipersiapkan ilmunya. Karena ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, orang yang beribadah dengan didasari ilmu, nilainya akan lebih baik di sisi Allah dibandingkan orang yang beribadah tanpa ilmu. Ya. Bahkan mereka orang-orang yang memiliki ilmu tapi kemudian tidak digunakan ilmunya, maka mereka akan menjadi orang yang dimurkai oleh Allah. Dan sebaliknya, mereka yang tidak memiliki ilmu tapi beribadah, mereka akan disesatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala wa iyyadubillah. Makanya ketika kita membaca surat Al-Fatihah, ya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka, dan bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai dan orang-orang yang Engkau sesatkan. Ya, orang-orang yang dimurkai oleh Allah adalah mereka punya ilmu tapi tidak mengamalkannya. Sedangkan orang-orang yang Allah sesatkan adalah mereka yang beribadah tanpa ilmu. Ya. Makanya kita memang harus mempersiapkan ilmu ini terkait dengan Ramadan, hukum-hukum ibadah yang ada di dalamnya, agar tidak menjadi orang yang tersesat, ya, ngibadah tapi tidak berdasarkan ilmu. Ya, karena sekali lagi kualitas nilai ibadah di sisi Allah itu juga bisa terbedakan berdasarkan ilmu. Ya, siapa yang ibadahnya berdasarkan ilmu, itu yang kualitasnya
akan lebih baik di sisi Allah Taala. Oleh karena itu para ulama mereka juga mengatakan man abadallaha bighairi ilmin, barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka kerusakan yang dia lakukan lebih banyak daripada kebaikan yang dia lakukan. Ya, karena ma yufsiduhu aktsara mimma yuslih. Orang yang beribadah tanpa ilmu, maka ibadahnya yang dia lakukan ini kerusakannya lebih banyak. Ya, kerusakannya lebih banyak dibandingkan dengan kebaikan yang bisa dia dapatkan. Berarti kalau orang itu beribadah dengan ilmu, maka kebaikannya akan semakin banyak, bahkan bisa mengalahkan kejelekan. Ya, bisa mengalahkan kejelekan. Sehingga ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi kita persiapkan ilmu ya, sebelum datangnya bulan Ramadan, terkait dengan apa yang ada pada Ramadan, yaitu dengan ibadah yang ada di dalamnya. Kemudian persiapan yang ketiga atau bekal yang ketiga yang perlu kita persiapkan sebelum datangnya Ramadan adalah memperbanyak doa. Memperbanyak doa. Apa isi doa kita? Doa yang dimaksud meliputi beberapa hal. Di antaranya yang pertama, berdoa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ya, berdoa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ini juga hendaknya menjadi satu persiapan yang harus kita lakukan. Dalam doa-doa kita kepada Allah, maka sisipkan doa agar kita bisa bertemu dengan Ramadan. Para pendahulu kita yang soleh, ya, mereka terbiasa berdoa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan itu 6 bulan sebelum Ramadan datang. Bayangkan, ini menunjukkan keseriusan mereka, ya, orang-orang soleh terdahulu, ya, menunjukkan gigihnya mereka, niat tulusnya mereka sudah sejak jauh-jauh bulan, ya. 6 bulan sebelum datangnya Ramadan mereka sudah memperbanyak doa supaya dipertemukan dengan Ramadan, karena mereka tahu ibadah di dalamnya itu mengandung pahala yang besar. Ibadah di dalamnya tidak seperti ibadah di bulan yang lain. Ya, kalau kita beribadah di Ramadan itu masya Allah kemudahannya banyak. Ya, kemudahannya banyak. Enggak makan dari subuh atau dari terbitnya matahari ketika waktu subuh sampai tenggelamnya matahari itu menjadi enteng, menjadi enak dan ringan. Tapi kalau di luar Ramadan terkadang tidak makan dari malam atau dari subuh, nanti jam 8 itu sudah laparnya luar biasa. Iya. Tapi kalau pas Ramadan, ya mungkin awal-awal berat, tapi lama-kelamaan akan terbiasa dan enak. Sehingga terkadang buka saja cuma sedikit. Ya, buka saja cuma sedikit karena sudah terbiasa dengan menahan lapar. Banyak sekali dimudahkan, ya, oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya kalau dibandingkan dengan di sisa Ramadan atau di selain Ramadan, ibadah itu berat. Ya, ibadah itu berat. Banyak contoh dan faktanya juga ada. Seperti puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, 6 hari dari 30 hari yang ada terkadang tidak diperhatikan. Ya, sehingga tidak berpuasa seseorang. Padahal puasa Syawal tidak harus urut. Ya, kalau mau urut tentu lebih baik, lebih cepat habisnya. Tapi kan boleh dicicil selama masih di bulan Syawal. Ya, mungkin hari ke-5 puasa. Ya, nanti berselang lagi di hari ke-10 puasa. Dan seterusnya sampai 6 hari, yang penting masih berada di dalam bulan Syawal. Tapi itu saja terkadang
tidak dilakukan karena memang sudah keluar dari bulan Ramadan. Berat. Ya, mungkin juga para wanita, mohon maaf, mereka punya hutang puasa karena haid misalnya. Haidnya 6 hari. Kemudian sisa Ramadan yang ada 11 bulan. Ya, itu kalau sebulan diambil satu saja hari, satu hari itu sudah 6 bulan selesai itu puasa. Tapi terkadang sampai bulan Sya'ban masih punya hutang. Ya, sampai bulan Sya'ban masih punya hutang. Bahkan sampai sekarang mungkin belum selesai. Sehingga apa? Ini menunjukkan bahwa beribadah di Ramadan dengan di bulan luar Ramadan berbeda. Ya, banyak kemudahan di bulan Ramadan. Oleh karena itu para pendahulu kita yang soleh, mereka benar-benar bersungguh-sungguh ya, berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan Ramadan. Disebutkan oleh sebagian ulama, kanu yad'una Allah sittata ashhurin ayyuballighahum syahra Ramadan. Dahulu mereka para pendahulu yang soleh biasa berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum Ramadan datang agar mereka dipertemukan dengannya. Subhanallah, ini menunjukkan kesungguhan ya para pendahulu kita yang soleh terkait dengan bertemu Ramadan. Dan kita alhamdulillah mungkin sejak Ramadan yang lalu kita tidak berdoa supaya dipertemukan bulan Ramadan. 6 bulan pun juga mungkin tidak. Sekarang kita sudah di bulan Sya'ban. Ya, sudah masuk di tanggal-tanggal yang nantinya akan semakin habis dan Ramadan akan datang. Maka di sisa yang ada pun jangan juga kita lalaikan. Kita terus berdoa supaya kemudian dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, ya, doa yang dimaksud meliputi tadi yang pertama berdoa supaya bertemu dengan Ramadan. Yang kedua berdoa supaya dimudahkan bisa beramal soleh di bulan Ramadan. Jadi kalau dari awal tadi sudah ada niatan, nanti kalau ketemu Ramadan akan beramal soleh, sekarang ditambah dan dikuatkan dengan doa. Ya, berdoa kepada Allah agar ketemu Ramadan juga bisa beramal soleh. Ya, dengan amal soleh yang maksimal. Ya, karena terkadang ya Allah juga takdirkan bagi seseorang ketemu Ramadan tapi tidak bisa beramal soleh karena mungkin dia sakit, sehingga terkadang puasanya juga tidak bisa dilakukan, sholat tarawih juga mungkin tidak bisa dikerjakan, amal-amal ibadah juga mungkin tidak maksimal. Ya, makanya kita berdoa ya supaya kita nanti ketemu Ramadan bisa beramal soleh, ya, bisa melakukan ibadah-ibadah sebanyak-banyaknya. Mumpung Ramadan musimnya ibadah, ya kita petik itu ya panen yang ada, panen ibadah yang ada di bulan tersebut. Kemudian yang ketiga, doa yang kita panjatkan meliputi agar Allah menerima ibadah kita. Ya, agar Allah menerima ibadah kita, dan itu juga bisa dilakukan dari sekarang dan nanti diperkuat lagi setelah Ramadan itu selesai. Ya, sebagaimana para ulama kita dahulu, generasi terbaik saat itu, ya, mereka juga berdoa kepada Allah, "Tsumma yad'ullaha sittata ashhurin ayyataqabbala minhum." Ya, mereka berdoa kepada Allah 6 bulan setelah Ramadan selesai. Selama itu mereka sisipkan doa-doa agar ibadahnya selama Ramadan itu diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian persiapan yang selanjutnya, bekal yang perlu kita miliki sebelum datangnya bulan Ramadan adalah memperbarui taubat. Ya, memperbarui taubat. Ya, ini salah satu di antara bekal yang harus kita siapkan. Ya, karena bagaimanapun selama kita ditinggal Ramadan tahun yang lalu, juga mungkin sudah banyak noda-noda hitam yang kita
dapatkan di dalam hati kita karena dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, dan untuk agar ringan nanti tatkala kita beribadah di bulan Ramadan, yaitu dengan bertobat kepada Allah. Ya, kita banyak beristighfar kepadanya, banyak meminta ampun kepadanya, agar kelak nanti ketika bertemu dengan Ramadan, ya, kita dalam keadaan yang lebih ringan. Ya, syukur kemudian dalam keadaan di mana dosa kita telah diampuni oleh Allah Taala, sehingga tentunya ketika hati itu bersih, beribadah kepada Allah lebih mudah. Ya, lebih mudah. Oleh karena itu, ya, kita hendaknya segera memperbarui tobat, karena secara umum ini memang yang diperintahkan oleh Allah Taala. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kalian kepada Allah Taala dengan taubatan nasuha. Demikian pula Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, surat An-Nur ayat 31. Ya, dan bertobatlah kalian semuanya wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Taala agar kalian mendapatkan keberuntungan. Dan Nabi sendiri mengatakan bahwa orang yang berdosa, ya, orang-orang yang baik dari orang yang berdosa adalah yang cepat-cepat bertobat. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa kita ini adalah manusia yang penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan. Ya, kullu bani Adam khata'un. Ya, bahwa setiap anak cucu Adam itu pasti melakukan, ya, kesalahan, baik kesalahan yang berulang, ya, sudah tobat berulang lagi, sudah tobat berulang lagi, ya, atau mungkin kesalahan yang baru. Ya, sudah tobat ganti permasalahan dan dosa yang lain. Tapi kata Nabi SAW, wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Ya, sebaik-baik orang-orang yang berbuat salah adalah mereka yang cepat-cepat bertobat. Ya, oleh karenanya tobat ini hendaknya kita lakukan sebelum, ya, puasa itu datang. Kemudian yang selanjutnya, persiapan yang harus kita lakukan adalah membiasakan amal soleh atau meningkatkan amal soleh. Ya, meningkatkan amal soleh, terutama yang sunnah-sunnah. Ya, kalau yang wajib ini jelas, ya, seharusnya tanpa perlu ada dorongan. Ya, seseorang harus sudah paham bahwa kewajiban itu, ya, harus dilakukan, harus ditingkatkan. Ya, adapun yang sunnah-sunnah ini mulai kita tambah sekarang. Ya, kalau terkait dengan puasa tambah, ya, puasa di bulan Sya'ban ini. Atau mungkin sudah mulai, ya, membaca Al-Quran sedikit demi sedikit. Ya, karena bagaimanapun Ramadan adalah syahrul Quran. Ya, Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Ramadan adalah bulan di mana kaum muslimin dekat dengan Al-Quran. Ya, oleh karena itu para ulama terdahulu ketika mereka di hari biasa, di bulan biasa mereka ada pengajian, punya majelis ilmu tersendiri. Ramadan datang mereka libur. Ya. Ulamanya ingin konsentrasi dengan Al-Quran. Dan banyak yang dilakukan atau banyak yang bisa dilakukan dengan Al-Quran. Membacanya, kemudian mentadaburinya, kemudian, ya, mengambil faedah-faedahnya. Ya, banyak sekali yang bisa kita lakukan dengan Al-Quran. Ya, sehingga apa? Sehingga hendaknya Al-Quran menjadi perkara yang juga diprioritaskan saat nanti bulan Ramadan datang. Syukur bisa menghatamkan dalam satu bulan tersebut. Ya, kalaupun tidak, minimal punya amalan dengan Al-Quran lebih banyak dibandingkan di bulan yang lain. Ya, itu minimalnya. Kalau bisa hatam, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, ya tadi, minimal interaksi kita dengan Al-Quran di bulan Ramadan lebih banyak dibandingkan di luar Ramadan. Ya. Dengan puasa pun demikian. Ya, kalau Nabi dahulu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, beliau mempersiapkan puasa Ramadan itu dengan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah mengatakan bahwa
tidaklah aku melihat Nabi ya banyak berpuasa, bahkan hampir full puasa selain Ramadan tentunya, kecuali di bulan Sya'ban. Ya, jadi bulan Sya'ban ini Nabi banyak melakukan puasa. Ya, banyak melakukan puasa, bahkan hampir 1 bulan penuh. Ya, beliau berpuasa, dan itu diantaranya berguna untuk atau sebagai katakanlah pemanasan. Ya, sebelum Ramadan itu datang. Karena kalau yang sudah biasa puasa, datang Ramadan, dari awal Ramadan puasanya juga sudah biasa. Tapi itu berbeda dengan mereka yang tidak mempersiapkan dari awal. Ya, sudah tidak banyak puasa di awal-awal, ya sebelum datangnya Ramadan. Nanti di awal Ramadan mungkin dia akan merasa berat. Ya, walaupun nanti ya sedikit demi sedikit dia akan mulai merasa ada keringanan, ada agak lebih ringan. Terus sampai nanti ya mau Idul Fitri mungkin sudah lebih ringan. Tapi kalau itu sudah dibiasakan dari bulan Sya'ban atau bahkan dari bulan sebelumnya, ya maka tentunya ini akan lebih mudah lagi. Ya, demikian pula sholat. Ya, sholat 5 waktu jelas, tapi yang kita maksud adalah sholat sunnahnya kita tambah. Yang mungkin tadinya belum terbiasa sholat duha, kita sholat duha. Mungkin yang belum terbiasa dengan sholat-sholat rawatib yang mengiringi sholat wajib, maka kita kemudian tingkatkan. Ya, kita bersemangat untuk melakukan hal tersebut. Kita biasakan sejak awal. Karena nanti kita pun juga akan menghadapi ibadah sunnah sholat di bulan Ramadan. Ada sholat tarawih. Bahkan terkadang kita bisa duduk setelah subuh sampai waktu syuruk. Ya, sehingga kita terkadang bisa sholat syuruk, sholat isyraq. Ya, yang mana Nabi pernah mengatakan pahalanya adalah seperti ibadah umroh. Ya, pahalanya seperti ibadah umroh. Jadi, ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, itulah beberapa persiapan yang hendaknya kita lakukan, bekal yang hendaknya kita miliki sebelum datangnya bulan Ramadan. Karena sekali lagi, jangan sampai ketika kita tidak memiliki kesiapan, ya, kita menjadi orang-orang yang merugi ketika bertemu dengan bulan Ramadan. Oleh karenanya, yang kita persiapkan dari awal, dan mudah-mudahan ya apa yang kita lakukan pagi hari ini, pembahasan tentang persiapan menjelang Ramadan, bagian dari persiapan itu sendiri. Ya, dan semoga kelak tatkala Ramadan telah menghampiri kita, Allah Ta'ala memudahkan kita beramal soleh di dalamnya, lalu kemudian kita mendapatkan kebaikan yang banyak dari bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini terkait dengan persiapan menjelang datangnya bulan Ramadan, dan kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.